Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan membahas sekarang ya, kita akan melanjutkan gitu ya. Pembahasan soal kita mengenai hukum Newton pada gerak lurus. Di sini kita mulai membahas LKPD 3 ya. LKPD 3 ini mulai cukup ya bisa dibilang rumit. Tapi saya yakin kalau sudah paham konsepnya bisa mengerjakan soal-soal yang ada gitu. Tapi memang saya akui memang LKPD 3 ini cukup kompleks begitu, perhitungannya cukup banyak dan kita harus teliti dalam menghitungnya. Oke, kita coba bahas begitu ya. Di sini seperti yang ditunjukkan pada gambar, sistem dalam kondisi setimbang antara balok M1 dan M1 dan bidang miring ini tidak terdapat gesekan. Berarti ini bidang yang licin begitu ya. Dan katrol, sorry ya ini bukan katrol yang digunakan juga bebas gesekan. Jika M2 adalah 5 kg, sorry ini adalah M1 dan ini adalah M2. Jika M2 adalah 5 kg sedangkan M1 itu tidak diketahui, maka gaya tegang tali yang digunakan itu adalah sebesar berapa Newton. Gitu. Nah, yang ditanya berarti adalah tegangan tali. Berapa tegangan talinya? Nah, yang perlu diperhatikan dalam sistem ini adalah ya, yang pertama ya, bahwa sistem dalam kondisi setimbang. Sistem dalam kondisi setimbang. Karena dalam kondisi setimbang berarti benda itu bisa dikatakan diam gitu. Kedua benda ini diam, tidak melakukan pergerakan antara M2-nya ke bawah, M1-nya ke kanan, tidak. Mereka setimbang seperti ini aja udah. Ini memberikan informasi bahwa hukum yang berlaku adalah sigma F sama dengan 0. Itu yang perlu diperhatikan. Yang kedua adalah bahwa di sini ini kan pasti ada tegangan tali ya. Nah, tegangan tali pada sistem ini nilainya sama. Ya, nilainya sama nih. Jadi katakanlah ini T1, ini T2. Ya. Maka sebetulnya nilai T1 itu sama dengan T2. Maka mending untuk tegangan tali kita lambangkan saja dengan T. Ya. Kita lambangkan saja dengan T untuk tegangan tali. Baik T1 atau T2 kita lambangkan dengan T. Dan yang ketiga adalah bahwa massa benda 2 itu diketahui. Ini agak jelek ya. Diketahui ya. Massa benda 2 itu diketahui. Nah, ini beberapa hal yang harus dipahami gitu, harus dinotis sebelum kita mengerjakan soalnya. Nah, di sini yang ditanyakan tegangan tali begitu ya. Nah, kita bisa meninjau tegangan tali itu dari baik bisa benda M1 ataupun benda M2. Tapi di sini karena kita diketahuinya M2 nilai massanya begitu. Nilai massa dari M2, maka kita mending tinjau dari M2. Begitu. Nah, sebetulnya kalau mau meninjau dari M1 juga tidak apa-apa kok. Hasilnya akan sama juga tegangan talinya, tetapi bedanya dalam soal ini M1 tidak diketahui. M1 tidak diketahui. Dan saya yakin kalau kita meninjau dari M1 itu tidak ada di pilihan ganda. Ini kan sebetulnya soal pilihan ganda ya, cuman saya tidak tuliskan pilihannya. Nah, di pilihan ganda itu tidak ada. Sehingga ya kita tinjau dari benda M2. Toh juga nilainya akan sama juga di tegangan talinya, begitu kan ya. Nah, maka kita tinjau benda M2. Nah, benda M2 ini dia melayang. Nih, ini mungkin saya akan gambarkan nih. Ini talinya. Ini ada benda M2. Ini ada tegangan tali. Ini katrolnya begitu ya. Katrolnya kurang lebih. Sorry kalau jelek. Nah, berarti di sini juga karena dia ini bermassa, ada yang namanya gaya berat, ada W, katakanlah W2 begitu ya. Nah, maka ini kan T dan W2 itu berada di sumbu Y ya. Maka kita tuliskan sigma Fy
karena benda ini setimbang, hukum yang berlaku adalah sigma F sama dengan 0. Berarti di sini sigma F sama dengan 0. Nah, T itu nilainya positif ya. T itu nilainya positif. Sedangkan W negatif ya, karena T itu ke atas gitu ya. Sedangkan W itu ke bawah begitu. Dan memang karena ini kondisinya setimpang begitu ya. Seimbang gitu. Jadi kalau misalkan dalam sistem ini nih kayak gini nih, sistem kayak gini. T tegangan tali kita berdasarkan M2 ya. Ini tinjauannya M2. Kalau misalkan benda dalam kondisi setimbang ya, seimbang begitu, maka nilai T-nya itu yang positif, baik di T2 ataupun T1. Nah, itu untuk kondisi setimpang begitu ya. Sedangkan W-nya itu negatif. Karena di M1 kan W-nya kan seperti ini ya. Ini W. Lalu kalau diuraikan ini bisa jadi W cos theta. Ini W sin theta. Nah, dalam M1, W sin theta ini yang negatif dalam kondisi sistem itu dalam kondisi seimbang begitu. W sin theta-nya negatif. Sama di sini juga W-nya yang negatif. Maka di sini nilai T-nya menjadi positif. Maka T min W2 itu sama dengan 0. Maka T itu sama dengan W2. Nah, W2 bisa kita uraikan menjadi M2 dikali G dengan satuannya tegangan itu Newton. Maka T sama dengan M2 tadi kan kita ketahui ya, berarti yaitu 5. Nah, maka jadinya 5G Newton. Udah. Jadi nilai tegangan talinya adalah 5G Newton. Nah, nanti di T1 juga nilainya 5G Newton begitu. 5G Newton begitu sebetulnya. Nah, tapi memang karena T1 itu tidak diketahui, maka kita akan tidak bisa mendapatkan nilai T-nya lebih presisi begitu. Sedangkan kalau T kan ini lebih presisi ya, kita dapat nilai dari masanya sehingga bisa kita tinjau lebih dalam gitu. Maka di sini T baik T1 dan T2 berarti intinya adalah tegangan pada sistem ini adalah 5G Newton. Nah, kita lihat di pilihan ada nggak? Ada. Nah, ternyata T sama dengan 5G Newton. Jadi jawabannya adalah A begitu ya. Ya mungkin sekian pembahasan soal dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.